Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahdian Channel. Baik, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan seri data processing kita ya, yaitu penggunaan rumus-rumus. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas latihan menggunakan rumus if. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah membahas kemarin if tunggal, if majemuk, dan if boolean. Nah, hari ini kita akan membahas contoh-contoh aplikasi penggunaan rumus if tersebut. Untuk latihan ini kita bagi menjadi dua part ya. Di video kali ini kita masuk ke part 1 ya. Untuk file yang kita gunakan masih sama dengan file yang digunakan di pertemuan sebelumnya, yaitu file latihan 4. Dan kita akan membahas kali ini 3 soal sekaligus, 3 latihan sekaligus ya. Nanti silakan file latihannya bisa Anda download dulu, kemudian Anda salin ke Microsoft Excel atau ke Google Spreadsheet. Kita bahas dulu untuk latihan soal yang pertama ya. Bentuk soalnya seperti ini. Ini contoh laporan daftar rencana pembelian barang. Terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 kolom di sini, di mana yang perlu kita kerjakan ada 3 kolom dan ketiganya sudah ada di instruksi soal. Oke. Jadi setelah Anda ketik semuanya, ya ini perhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika menulis soal di kolom harga ya. Di kolom harga ini Anda harus hati-hati. Ingat ya, ketika menulis harga, misalnya di sini 5.000 ya tulisnya 5.000 biasa. Nah, format untuk tampilan seperti ini nanti Anda pilih currency ya. Anda pilih currency tanpa desimal. Jadi ciri currency, saya ulang lagi, yaitu simbol mata uangnya menempel di angka pertama gitu. Baik, kita bahas yang pertama, kolom total. Kolom total diisi dengan perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan. Oke, ini mudah sekali ya. Jumlah dengan harga satuan ya. Jumlah dengan dikalikan dengan harga satuan. Oke, ini enter. Tarik ke bawah. Oke, semuanya sudah muncul ya. Kalau di sini Anda ketika membuat rumusnya sudah benar dan di enter value, hampir dipastikan Anda salah ngetik harga ini. Oke, hati-hati seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua, diskon sebesar 10% diberikan kepada para pembeli secara tunai. Ya. Diskon sebesar 10% diberikan kepada pembeli secara tunai. Nah, ini adalah kalimat persyaratan, kalimat jika, kalimat if. Nah, ketika ada konteks seperti ini, maka kita harus merubah bahasa soal ini ke bahasa if. Bahasa if-nya gimana ini? Bahasa if-nya adalah jika kodenya tunai, maka dapat diskon 10%. Jika tidak, maka tidak dapat diskon. Nah, 10% ini dari total ya. 10% ini dari total. Ingat, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, dari di Excel itu artinya kali. Jadi dapat 10% kali total. Kalau membelinya tidak tunai, maka dia tidak dapat diskon, artinya 0. Itu ya, kita kerjakan yang baris bawah ini sambil membaca soalnya. Jadi penyelesaiannya adalah sama dengan jika ya, if kurung buka, ini nih kode ya, kode sama dengan apa? Tunai. Ini tanda kutip TUNAE, tunai. Ingat, jangan sampai ada spasi ya habis i atau sebelum t, karena nanti akan beda hasilnya. Termasuk nanti ketika Anda nulis ini, kode ini, karena ini kodenya dipakai di rumus, setelah tulisan tunai dan kredit itu tidak boleh ada spasi. Kalau nanti ternyata Anda rumusnya sudah betul tapi hasilnya beda, maka hampir dipastikan kode yang Anda tulis di sini salah. Ini ya. Titik koma dapat apa kalau syarat tunai ya, kalau kodenya sudah tunai
10%. 10%-nya di sini ditulis langsung angkanya ya, dari apa? Dari total. Jadi kalau kodenya tunai maka dia dapat 10% dari total. Jika tidak, ya jika tidak itu berarti titik koma ya 0. Oke. Kurung tutup. Enter. Nah, ini. Oke. Ini formatnya sama menggunakan currency ya. Kalau di currency 0 itu Rp0, tapi kalau di accounting 0 jadi strip gitu. Nah, ini kenapa 0? Nah, karena ininya kredit. Ini saya contohkan kalau salah ngetik ya. Misalnya Anda tulis tunai tapi ada spasinya di soal. Loh, kok 0 Pak? Ini padahal tunai. Nah ini hati-hati ya. Habis I ada spasi. Nih. Nah, makanya nanti kalau ada yang beda jawabannya dengan saya, dicek apakah ada spasi setelah kode ini. Kemudian kolom dibayar diisi dengan pengurangan kolom total dan diskon ya. Jadi harus dibayar ini sama dengan total minus diskon. Enter ya. Seperti itu. Sudah selesai ya. Ini contoh 1. Oke, soal 1. Nanti Anda kerjakan ya. Ada 3 kolom ya ini yang perlu diisi. Diperhatikan lagi kalau ada kesalahan rumus yang berbeda itu bisa jadi Anda salah soal ya, baik di sini ataupun di sini. Oke. Nah, selanjutnya Anda masuk ke soal 2. Soal 2. Soal 2 ini lebih susah dari soal 1 ya. Lebih susah dari soal 1. Oke. Tapi nggak masalah ya. Laporan gaji pegawai. Ya, kalau Anda download itu bisa nanti di-download ya di bawahnya. Oke. Kita kerjakan dulu pelan-pelan ya. Ini perlu pemahaman yang lebih ekstra dari soal 1. Mana tadi? Oke. Pertama, Anda tulis soalnya seperti ini. Kemudian gaji pokok. Semua instruksi ada di sini. Gaji pokok. Gaji pokok diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau golongannya 1 1.500.000, golongan 2 2.500.000 dan golongan 3 3.500.000. Oke. Nah, gaji pokok ini berdasarkan golongan, yaitu gol di sini. Nah, ini kita menggunakan if majemuk. Ingat, if majemuk. Ketika kita menggunakan if majemuk, ingat lagi ketentuan yang dulu saya sampaikan bahwa jumlah if itu jumlah logika kurangi 1. Perhatikan, di sini ada 3 logika. 1, 2, 3. Pasti nanti rumusnya butuh if 2. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan dari sini ya. Sama dengan jika golongan sama dengan 1, maka itu titik koma ya. If D17 sama dengan 1, maka berapa? Tulis 1.500.000. Nah, nulis 1.500.000 jangan pakai embel-embel yang lain, seperti ini saja. Titik koma. Nah, if yang kedua, karena ini kan if majemuk. Jika golongan sama dengan 2, titik koma, berapa? 2.500.000. Yang ketiga, pakai if nggak usah ya, karena if-nya kan sudah 2. Tinggal titik koma, tulis 3 juta. 3.500.000. Tuh 2, 3. Dan enter. Nah, ini pertanyaan.
arti muncul ini bukan error ya, bukan error. Ini jangan di no atau di yes sebelum kita memahaminya. Di sini kata Excel itu dia menemukan typo atau salah ketik di formula. Yaitu tadi saya kurang menambahkan kurung. Dia ngasih itu saran untuk nambahkan kurung, setuju nggak? Berarti yes aja karena benar ya. Oke, kalau sudah tarik dari bawah juga bisa ya. Set. Lihat golongan 3, ini golongan 1 segini. Oke. Itu ya. Yang berikutnya tunjangan istri ya. Tunjangan istri diberikan kepada pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dan sudah menikah dengan ketentuan sebagai berikut. Golongan 1, 1% dari gaji pokok. Golongan 2, 3% dari gaji pokok. Dan golongan 3, 5% dari gaji pokok. Nah, ini Anda perlu lebih memahami lagi ya. Jadi ini semakin rumit dari yang pertama. Kalau tadi hanya if majemuk, ini gabungan. Gabungan dari mana? If boolean dan if majemuk. Ingat, syarat di sini ada kata penghubung dan, ya, dan, ya. Jadi awalnya, nah ini kita sederhanakan dulu untuk mengerjakan ini. Jangan serta-merta langsung, karena memang akan pusing Anda memahaminya kalau serta-merta langsung dikerjakan, kecuali Anda sudah memahami betul rumus if. Tahapan pertama adalah kita seperti ini dulu. Sama dengan jika if ya, if kurung buka n. Ya. Kenapa n? Lihat di sini. Ada syarat dan ya di antara laki-laki dan menikah. If n. Sekarang laki-laki. Di sini kan nggak ada tulisan laki-laki, Pak. Nah, ya, laki-laki itu disimbolkan dengan L di kolom jenis kelamin ya. Nah, yang status marital itu di sini. Status pernikahan ya. Kalau menikah itu kodenya M, kalau belum kodenya B. Berarti logikanya di sini jika jenis kelamin itu ada di kolom E17 sama dengan apa? Kalau laki-laki sama dengan kutip L. Ya, artinya apa? Ini jika kelamin L atau laki-laki dan di sini di titik koma ya. Titik koma statusnya, ya, status itu di kolom F sama dengan menikah. Menikah apa? M. Ya. Kurung tutup di sini ya. Jadi bahasa dari rumus ini adalah jika jenis kelaminnya laki-laki dan statusnya menikah, maka kan ini kan sebenarnya gini, dapat tunjangan. Ya, dapat tunjangan. Tunjangan istri maksudnya ya. Dapat tunjangan ya. Kemudian kalau ininya tidak terpenuhi maka dia tidak dapat tunjangan. Alias berapa kalau tidak dapat tunjangan? Alias 0. Kemudian kurung tuh tutup, enter. Oke. Kemudian tarik ke atas, red ya. Tuh, perhatikan. Yang dapat tunjangan ini dan ini. Kenapa hanya 3? Karena yang LM aja. LM, yang lainnya nggak dapat. Nah, pertanyaan berikutnya, rumus ini belum tuntas. Pertanyaan berikutnya, berapa tunjangannya? Nah, ya. Tunjangannya berapa? Oke. Nah, tunjangannya ada di ketentuannya di bawah. Ya. Golongan 1 sekian, golongan 2 sekian dan 3. Maka di sini yang tulisan dapat tunjangan kita edit. Ya. Kita edit. Jika lagi di sini, nah ini rumitnya di sini. Jika if kurung buka golongan sama dengan 1, maka ya, maka itu titik koma berapa persen? 1% dari apa? Dari gaji pokok.
Oke. Terus gimana ini? Titik koma lagi jika golongan D17 ya sama dengan 2 titik koma berapa persen? Kalau 2 golongan 2 3% dari itu apa? Kali gaji pokok G17. Selain itu ingat di sini tunjangan itu ada 3 ya, ada 3 logika, maka if-nya 2. If-nya ini sudah 2 0. Nah, if-nya ada 2 berarti di sini kurung tutup 2 kali. 1 2. Oke, kemudian di enter. Ya, ini kan yang udah edit, tarik ke atas. Set. Tuh. Oke. Loh, yang ini kok nggak dapat tunjangan? Kita lihat. Ini golongan 3. Oh, sorry, salah tadi, belum salah. Bukan 0 ya. Bukan 0, maaf. Yang ini tadi salah. 0 yang di sini tuh 5%. Sorry ya, maaf. 5% dari berapa? Gaji pokok. 5% dari gaji pokok tadi G17. Bukan 0 ya. Ya. Dilihat ya, ini gede ya karena memang dia gede itunya. 5% gitu ya. Ada 3 ya. Nah, di sini rumusnya panjang ya seperti ini. Ya, Anda harus memahami tadi ada langkahnya dulu ya. Step pertama if n, yang kedua nih yang if ini. Enter. Oke. Kemudian yang berikutnya tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan kepada semua pegawai yang sudah menikah sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, if apa ini? If tunggal. Syaratnya jika sudah menikah. Sudah menikah tadi simbolnya M. Ya, sini. Jika statusnya sama dengan M. Jangan lupa pakai tanda kutip. Kenapa pakai tanda kutip? Karena dia adalah teks ya. Maka berapa persen? 2% dari itu artinya kali ini. Jika tidak maka 0, artinya nggak dapat tunjangan. Kita lihat, tarik ke atas. Nah, ini hanya dapat menikah. Jadi kalau udah punya anak di luar menikah ya nggak dapat. Total gaji pokok, tunjangan anak, plus tunjangan istri, gaji pokok, tunjangan anak. Jadi total gaji itu bisa sum atau bisa di blok auto sum. Kalau nggak diketik manual ya, sum G17 sampai I17 yang bawah, terus ditarik ke atas. Oke, itu soal yang kedua ya. Lumayan ini butuh pemahaman ya, butuh diulang-ulang. Anda kalau belum jelas ulangi video ini, di back lagi, pahami lagi, dipahami ya. Soal kayak gini insya Allah nanti keluar di UAC. Kemudian yang terakhir untuk part 1 ini ada di soal 3. Nanti Anda download soal 3-nya. Nah, di sini ada penggunaan absolut ya. Jam lembur, pegawai dianggap lembur jika jam kerja lebih dari 40 ya. Total gaji, maaf kok total gaji. Nah, jam lembur di sini apakah dia lembur gitu ya? Apakah dia lembur? Oke. Syaratnya jadi gini. Jika gimana? Jam kerja ya lebih dari 40 ya. Jadi kalau jam kerjanya lebih dari 40 maka apa? Hitung jam kerjanya berapa.
Ya. Hitung jam kerjanya. Jam lemburnya, maaf, jam lemburnya berapa? Jam lembur itu gimana? Jam lembur itu gimana? Rumus jam lembur itu adalah jam kerja dikurangi 40. Jika tidak, maka kalau tidak ini berarti tidak lembur atau 0. Ya, jam lemburnya dihitung 0. Oke, kita tarik coba ke bawah, bener nggak? Nah, di sini ya 40 0 ya, karena memang dia tidak di atas jam, tidak melebihi 40. Di sini hanya ada 2, yaitu 45, berarti dia jam lemburnya 5, 42 jam lemburnya 2. Rumusnya kayak gini. Jika jam kerja lebih dari 40, maka jam kerja dikurangi 40. Jika tidak, maka 0. Nah, berikutnya total gaji. Ya. Total gaji ini lumayan panjang rumusnya ya. Ini diperhatikan. Ini juga sumbernya dari jam lembur ini. Di sini sama dengan total gaji ditentukan dengan rumus jika lembur. Ada 2 ketentuan, jika lembur dan jika tidak lembur. Kalau lembur dapat gaji pokok dan gaji lembur. Kalau tidak lembur hanya gaji pokok. Gaji pokok itu apa? Di bawahnya ada gaji pokok jam kerja kali gaji per jam. Gaji lembur 1,5 kali jam lembur kali gaji per jam. Nah, ini rumusnya lumayan panjang. Tapi kita tidak perlu pusing ya. Jadi total gaji itu jika lembur segini, jika tidak lembur segini. Ya. Rumusnya gimana? Dikatakan lembur itu kalau apa? Kalau ini, kalau jam lemburnya lebih dari 0. Ya, lebih dari apa? 0. Kita tulis di sini jika sama dengan if tab ya, jam lembur lebih dari 0. Ya. Jadi kalau jam lembur lebih dari 0 ya artinya dia lembur. Maka ya, kalau lembur gimana rumusnya? Gaji pokok tambah gaji lembur. Gaji pokok rumusnya adalah, biar mudah kita pakai kurung buka ya. Gaji pokok itu jam kerja kali, nah ini kali gaji per jam. Ini gaji per jam. Ini di absolut ya, kita absolut 2. Tambah apa? Gaji lembur. Apa gaji lembur? 1,5, tulis koma ya. Bisa juga komputer Anda kalau Inggris pakai titik. Kali jam lembur F16 ya. Kali gaji per jam. Nih, jangan lupa ini juga di absolut, kurung tutup. Nah, jika tidak, maksudnya jika tidak apa? Jika tidak lembur, maka hanya dapat gaji pokok. Rumus gaji pokok tadi sudah ya. Maka jam kerja, hanya jam kerja dikali gaji per jam. Di absolut, jangan lupa. Yes. Kemudian tarik ke atas. Nah, ini sudah betul ya. Jadi rumusnya kalau saya zoom kurang lebih seperti ini ya. Oke, semoga Anda memahaminya. Nanti bisa diulang-ulang kalau belum paham. Baik, itu dulu untuk latihan penggunaan rumus if part 1 di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di latihan rumus if berikutnya di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.